Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenankan kami akan menjawab beberapa diskusi dari perkuliahan studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Saya Siti Musdalifah dengan NIM 530065814 akan menjawab diskusi berikut. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran di SD Khadijah 3. Sebagai guru, saya akan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran dan sebagai sarana untuk memperkuat literasi digital. TIK sebagai media dalam pembelajaran dapat menampilkan konsep-konsep yang abstrak menjadi tampak nyata. TIK juga dapat digunakan sebagai alat untuk membantu siswa berpikir analitis dan kritis. Selain itu, dengan bantuan TIK, siswa dapat mengeksplor lebih dalam materi pembelajaran sehingga siswa sangat terbantu memperdalam materi yang mereka pelajari. Nah, adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya menggunakan platform digital interaktif seperti Kahoot, Wordwall, dan Live Worksheet untuk mengelola tugas, latihan, serta evaluasi belajar secara menarik dan efisien. Ini sudah pernah dilakukan di sekolah saya. Awalnya waktu pandemi, jadi saat itu kondisi memang harus benar-benar diubah dari yang pembelajaran secara tatap muka diubah menjadi pembelajaran secara daring, sehingga kami melakukan beberapa perubahan-perubahan untuk pembelajaran kami dengan memanfaatkan platform digital. Awalnya kami menggunakan Google Classroom yang tidak berbayar, kemudian untuk mempermudah pembelajaran dan mempermudah siswa, kemudian bagaimana asesmennya dan lain sebagainya. Akhirnya kami merubah sistem pembelajaran kami melalui Google Classroom menjadi Moodle. Di situ banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kami gunakan, mulai dari media presentasi, evaluasi, dan lain sebagainya sampai asesmennya. Yang kedua adalah kami memanfaatkan media audiovisual dan animasi pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep abstrak khususnya pada pembelajaran IPA dan matematika. Seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajaran ini pemanfaatan digital ini sudah mulai berubah di sekolah kami sejak benar-benar masif itu sejak pandemi. Kemudian sampai saat ini kami tetap mempergunakannya, dan di masing-masing kelas itu ada dilengkapi dengan layar proyektor sehingga kami bisa mengakses digital. Kemudian di sekolah kami juga disediakan internet yang cukup memadai sehingga semua Bapak Ibu guru bisa mengakses pembelajaran dengan audiovisual. Biasanya kami memanfaatkan audiovisual itu menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya dalam pembuatan video kami biasa menggunakan Canva, kemudian CapCut, dan aplikasi pendukung yang lainnya seperti Camtasia. Kemudian yang ketiga, kami mengenalkan coding dasar melalui code.org, blockly.game, dan Scratch untuk melatih kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan kreativitas siswa.
Sesuai dengan arahan Kemendikdasmen bahwa pembelajaran coding itu sudah dimulai di fase C pada kelas 5. Sekolah kami pun juga melaksanakannya sehingga anak-anak sudah mulai dikenalkan coding dasar mulai dari kelas 5. Coding di sekolah kami tidak hanya ekstrakurikuler, tetapi juga melalui pembelajaran secara intrakurikuler yang terintegrasi dalam pembelajaran. Di sini anak-anak sudah dikenalkan code.org. Code.org ini sangat bagus karena di dalamnya sudah ada kurikulumnya sehingga guru bisa mengakses tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa. Dan di situ juga sudah ada penilaian untuk masing-masing siswa. Dan pembelajarannya juga bertahap mulai dari yang sangat mudah, sedang, dan disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Semakin anak melampaui, semakin jadi sistem pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa kita lakukan di code.org. Di sini anak-anak sangat antusias sekali untuk pembelajaran coding dasar ini. Sementara itu untuk ekskul ini di sekolah kami sudah ada ekskul robotik. Di robotik itu sudah ada kegiatan robotik yang menggunakan Lego, kemudian disertai juga dengan coding, karena untuk mengoperasikan Lego-Lego tersebut anak-anak juga harus bisa memanfaatkan coding. Misalkan menggunakan pesawat sederhana, biasanya itu di kelas 5 anak-anak sudah dikenalkan pemanfaatan pesawat sederhana dengan menggunakan coding. Untuk blockly.games itu adalah games yang bisa dimanfaatkan, games belajarnya yang bisa dimanfaatkan anak-anak, tetapi di situ belum ada kurikulumnya. Adapun Scratch adalah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat games. Langkah yang keempat adalah melatih kolaborasi dan presentasi digital, misalkan melalui pembuatan poster digital atau presentasi berbasis Canva dan Google Slide. Ini anak-anak sudah kami latihkan untuk membuat presentasi digital, terutama saat proyek P5, dan sekolah kami juga ada project untuk khusus kelas 6, yaitu Festival Kreativitas dan Karya. Anak-anak di semester 2 itu sudah mulai mendapat bimbingan untuk melakukan suatu proyek untuk dianalisis, dianalisa lebih dalam, kemudian hasil proyeknya itu dipresentasikan di hadapan panelis, kemudian dibuat karya tulis dalam bentuk karya tulis skripsi mini sederhana. Langkah yang kelima yaitu melakukan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang memanfaatkan TIK. Misalnya siswa diajak untuk menyelesaikan suatu proyek dengan dukungan teknologi digital seperti membuat video pendek dengan tema lingkungan, membuat infografis menggunakan Canva. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sekolah kami sudah melakukan ini sudah sangat lama. Saat pembelajaran proyek saat ini yaitu kokurikuler. Jadi anak-anak ini dilatih untuk melakukan proyek dan mempresentasikan hasilnya di depan panelis, kemudian dibuat karya tulis. Adapun dampak positifnya, yang pertama dapat terjadinya peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Karena TIK di sini membuat materi bisa visual atau interaktif sehingga siswa lebih aktif bertanya dan mencoba. Yang kedua, pemahaman konsep yang lebih mendalam melalui simulasi, video, dan visualisasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan abad 21 atau literasi digital.
berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Kemudian yang keempat, penguatan tautan sekolah, komunitas lewat publikasi karya siswa dan kolaborasi proyek. Yang kelima, aktivitas coding dasar, pembuatan poster digital atau video proyek melatih logika, kreativitas, dan komunikasi. Adapun tantangannya yaitu yang pertama, kesenjangan perangkat dan konektivitas, karena tidak semua siswa punya gadget atau internet di rumah. Ini mempengaruhi pembelajaran di rumah dan akses tugas daring. Pada saat-saat tertentu ketika terjadi kondisi darurat seperti beberapa waktu lalu di Surabaya, pemerintah membuat keputusan untuk pembelajaran dilakukan secara daring karena ada kondisi yang sangat tidak memungkinkan jika siswa dimasukkan sekolah. Terjadi kejadian kerusuhan yang luar biasa waktu itu. Kemudian yang kedua, keterbatasan infrastruktur sekolah atau bandwidth, jumlah perangkat, ruang komputer. Nah, ini juga merupakan tantangan bagi kami karena terkadang akses internet itu terjadi naik turun sehingga sekolah kami melakukan penyesuaian. Kemudian yang ketiga, kesiapan guru bervariasi. Jadi masih membutuhkan pelatihan berkelanjutan agar penggunaan TIK bermakna, bukan sekedar PowerPoint atau Google Form. Jadi guru-guru kami beri pelatihan supaya kemampuan mereka paling tidak minimal bisa memanfaatkan platform-platform digital yang minimal bagi sekolah. Yang keempat, perbedaan literasi digital siswa. Beberapa siswa ada yang cepat beradaptasi dan sebagian lagi perlu pendampingan intensif. Yang kelima, resiko ketergantungan pada layar, mengurangi interaksi sosial dan aktivitas fisik. Jadi perlu kebijakan penggunaan layar atau screen time, jadwal off screen, dan aktivitas luar kelas atau outdoor learning. Baik, terima kasih. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.